Assalamualaikum saudaraku seiman. Kita sering dengar dari guru ngaji atau ustazah itu di akhir zaman ini kita harus meningkatkan iman dan perbanyak amal ibadah. Nah, sering kita dengar kata-kata itu, tapi kenapa sampai sekarang tidak ada perubahan? Sebenarnya apa sih arti dari iman itu sendiri? Kan mungkin kita hanya bisa berkata tingkatkan iman, tingkatkan takwa gitu kan. Tapi kita sama sekali nggak pernah tahu artinya itu apa. Nah, sebagian dari kita kan sudah tahu ya kalau iman itu ada 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, sebenarnya apa sih esensi dari masing-masing iman itu? Seperti di sini saya akan kasih contoh. Iman kepada malaikat. Malaikat di sini saya asosiasikan sebagai cahaya. Iman kepada kitab saya asosiasikan di sini sebagai genom. Iman kepada nabi saya asosiasikan sebagai orang tua. Benar nggak ya? Atau DNA. Nah, iman kepada kiamat di sini saya asosiasikan sebagai kesadaran. Nah, iman kepada qada dan qadar di sini saya asosiasikan sebagai ilusi free will atau suka disebut ilusi kehendak bebas. Sorry ya, tulisannya agak jelek. Nah, untuk iman kepada Allah ini saya kosongkan dulu untuk sementara karena itu nanti adalah kuncinya. Pertama saya jelaskan dulu maksudnya cahaya itu apa. Sebagaimana yang kita tahu, malaikat itu memang terbentuknya dari cahaya. Nah, iman kepada kitab kenapa disebutnya genom? Mungkin kalau kalian suka dengar kajian Dr. Desrui Hasan, kalau genom manusia itu bisa dibaca sebagai kitab. Nah, untuk lebih jelasnya kalian mungkin bisa cari sendiri podcast-podcast Dr. Desrui Hasan yang temanya mungkin berkaitan dengan genom. Nah, lalu ada iman kepada nabi. Kenapa nabi mungkin sebagai orang tua, tapi kenapa DNA? Sebagaimana yang kita tahu kalau DNA genetik orang tua itu menurun kepada keturunannya. Jadi mungkin kalau kalian suka melihat perdebatan nasab keturunan Nabi Muhammad itu kan ujung-ujungnya tuh DNA-nya mana gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kepada kiamat, kiamat itu kan bukannya kehancuran. Kalau kita terjemahkan dari bahasa Arabnya itu sendiri, sebenarnya kiamat itu kan kata dasarnya itu kan arti dasarnya itu adalah komun, berdiri, berdiri. Berdiri itu kata lainnya bisa kita bangkit, bangun, dan sadar. Maka dari itu saya asosiasikan di sini kiamat itu adalah hari di mana kesadaran bangkit, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan qada dan qadar, qada itu kan artinya keputusan tetap gitu. Sedangkan qadar itu nasib, jadi keputusan yang sudah tidak bisa diubah gitu. Sedangkan yang diketahui kalau manusia itu kan bisa memilih nasib. Padahal sebenarnya itu tidak ada. Kalau kalian suka ikutin kajian Dr. Desrui Hasan juga, bahwasanya sebelum kita membuat keputusan, otak itu sudah memberi apa ya, saya lupa itu bahasanya. Memberi sinyal bahwa kamu akan membuat keputusan seperti ini. Maka dari itu dikatakan kehendak bebas itu sebenarnya tidak ada, alias ilusi. Jadi mau nggak mau kita harus terima apa qada dan qadar kita. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka yang nanti akan saya jelaskan lagi khusus untuk yang qada dan qadar ini. Nah, lalu apa kaitannya
semua ini cahaya, genom, DNA, kesadaran, ilusi, dan free will ini dalam kaitannya dengan iman. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini saya asosiasikan sebagai dalam. Kenapa disebutnya dalam? Mungkin kalian harus lihat surat As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah itu disebutkan, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Nah, ke dalam tubuhnya ini adalah kunci. Kunci bahwa dimulai dari cahaya, genom, DNA, kesadaran, ilusi, dan ilusi free will adalah ada di dalam manusia. Oke, mungkin semuanya bisa tahu kalau genom, DNA, kesadaran, dan ilusi free will itu ada hubungannya dengan manusia. Tapi apa kaitannya dengan cahaya? Mungkin kalau sebagian kalian ada yang tahu biofoton emission, kalau nggak salah. Itu dalam ilmu biologi disebutkan bahwa metabolisme manusia itu ketika dia bereaksi, misalnya sistem metabolisme tubuh dalam pencernaan atau itu mercik cahaya, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan cahaya yang terang benderang, tapi cahayanya ini masih cahayanya ini terlihatnya sangat lemah, jadi harus hanya bisa dilihat dengan peralatan khusus seperti itu ya. Nah, makanya karena itu saya bilang di dalam manusia. Kenapa bisa ada kaitannya dalam manusia? Maksudnya apa sih? Di sini saya akan kasih tahu clue-nya. Sebentar ya. Nah, kalian harus lihat. Di sini saya kasih clue, barang siapa mengenal diri maka mengenal Tuhannya. Nah, jadi di dalam manusia itu ada siapa? Yaitu ada diri. Kemudian ini iman, saya tulis sebagai percaya. Nah, jadi yang dimaksud percaya kepada manusia bukan, tapi lebih tepatnya kepada percaya diri. Nah, ini dia clue-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kita ternyata selama ini cuma disuruh percaya diri, bukan percaya kepada manusia. Bayangkan kalau percaya kepada manusia itu, emang sekarang manusia mana yang bisa dipercayakan? Janji aja suka bohong, kan gitu. Nah, kenapa sih timbang percaya diri ini kok pakai rumusnya susah amat, rukun iman, sampai-sampai harus kita diminta untuk percaya kepada kayak malaikat, kitab, nabi, kiamat. Padahal kita nggak pernah ngelihat bentuk-bentuk ini, malaikat nggak pernah lihat, kitab juga masih banyak yang debat, nabi juga hanya bisa kita ketahui dari histori gitu, kiamat juga banyak yang salah mengartikan gitu kan. Ternyata apa? Supaya kita disuruh mikir ya, bagaimana di dalam Al-Quran itu sendiri juga sering disebutkan sungguh beruntung orang-orang yang berpikir. Nah, adapun rukun iman ini adalah ujung-ujungnya adalah kita harus percaya diri. Karena apa? Karena kita disuruh berpikir.
apa artinya semua ini. Kenapa bahasa Al-Quran itu tidak bisa langsung tidak bisa langsung mendefinisikan eh, dalam bahasa yang nyata, yang konkret, yang jelas. Kenapa harus muter-muter seperti itu? Ya karena memang semuanya itu biar kita tuh merenungkan apa artinya, biar kita tuh otak kita tuh berkembang. Kalau kita jangan jangan supaya jangan asal beriman percaya pada malaikat, kan kalian nggak pernah ketemu malaikat, giliran ada orang yang mengaku saya ketemu malaikat kalian nggak percaya ya, sedangkan kalian sendiri juga nggak pernah tahu malaikat itu kayak gimana tapi kalian percaya, giliran orang yang bilang dia ketemu malaikat kalian nggak percaya, kan aneh gitu kan. Jadi karena itu kita harus uh, mencari arti bahwasanya itu eh, bahasa-bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu kebanyakan adalah metafora. Bukan berarti kita nggak percaya entitasnya itu ada atau tidak, cuma selama kita tidak bisa membuktikan bahwa itu misalnya malaikat, kita kata Nabi itu benar-benar eksis, maka jalan satu-satunya untuk mendefinisikan sesuatu yang abstrak itu hanya sebagai kiasan saja. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Semoga paham ya artinya, dan ini semata-mata karena pengalaman saya saja, bisa dikritik dan juga bisa mungkin ada tambahan. Sangat terbuka, mungkin hanya itu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.